Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen pemasaran untuk pertemuan keempat. Itu perkenalkan, nama saya Febrian Fasafri, kemudian ada Edgar Geralvins dan Cesario Irfan. Untuk yang pertama, topiknya ini ada pasar konsumen, pasar bisnis, dan pasar pemerintah. Untuk pasar konsumen, dalam manajemen pemasaran juga sangat penting bagi seorang pemasaran agar dapat mengerti perilaku dan tindak konsumen, yang salah satu pendekatannya adalah dengan mengadakan analisis terhadap pasar konsumen tersebut. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Yang termasuk kelompok ini adalah pembeli individual atau pembeli rumah tangga non-pembisnis. Kemudian faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan diantaranya faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat luas. Yang pertama adalah faktor budaya. Budaya atau subbudaya dengan kelas sosial mempunyai peranan sangat penting bagi perilaku pembeli. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Anak-anak yang sedang bertumbuh mendapatkan seperangkat persepsi, nilai, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga yang penting. Contohnya, anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat terpengaruh oleh nilai-nilai prestasi, keberhasilan, aktivitas, efisiensi, kepraktisan, kemajuan, individualisme, kebebasan, humanisme, dan sebagainya. Kemudian ada faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, diantaranya adalah acuan keluarga, serta peran dan status sosial. Yang acuan keluarga adalah seorang yang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap orang tersebut, yang dinamakan dengan kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan merupakan anggota primer seperti keluarga, teman, dan sebagainya. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti keagamaan, profesi, dan sebagainya yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang lebih rutin, yang tidak begitu rutin. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kehidupan pembeli terdiri dari dua keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Untuk keluarga prokreasi adalah pasangan dan anak seseorang. Para pemasar tertarik pada peran dan pengaruh relatif suami, istri, dan anak-anak pada pembeli beragam produk dan jasa. Kemudian ada peran dan status. Hal yang menentukan kedudukan orang. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seorang, dan masing-masing peran menghasilkan status. Seorang wakil dirut pemasaran memiliki status yang lebih tinggi daripada manajer penjualan atau manajer yang lain yang lebih tinggi daripada pegawai kantor. Orang-orang memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan status mereka di masyarakat. Kemudian ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi usia dan tahap dalam siklus kehidupan, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi. Kepribadian dan konsep diri, gaya hidup, dan nilai. Hal ini penting bagi pemasaran karena memiliki dampak sangat langsung pada perilaku konsumen, yaitu tentang usia dan tahap siklus hidup. Konsumsi dibentuk oleh siklus hidup karena orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, para pemasar harus memberi perhatian yang besar pada hal tersebut. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan yang sangat mempengaruhi pola konsumen seorang para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Selain itu, pemilik produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Kemudian ada kepribadian dan konsep diri. Masing-masing orang sangat berbeda dengan mempengaruhi perilaku pembelinya. Kepribadian adalah cara bawaan fisiologis manusia yang khas yang menghasilkan tanggapan dan relatif konsisten terhadap rangsangan lingkungannya. Kemudian ada gaya hidup dan nilai. Setiap orang sangat berbeda dalam hal gaya hidup dan nilai yang dianutnya. Gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang terungkap
pada aktivitas, minat, dan opininya. Para pemasar berusaha mencari hubungan antara produk, merekam, dan kelompok gaya hidup. Dengan demikian, para pemasar dapat lebih jelas mengarahkan mereknya ke gaya hidup seseorang, dan para pemasar selalu menyiapkan tren baru dalam gaya hidup konsumen. Kemudian ada proses psikologis kunci. Ada 4 proses psikologis penting, yaitu ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, yaitu suatu kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang bertindak. Ada 3 teori yang mendasari tentang wacana motivasi, yaitu teori Freud. Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari, dan bahwa seseorang tidak mampu memahami sepenuhnya, memahami motivasinya, dan memahami motivasinya sendiri. Ketika seseorang mengamati merek-merek tertentu, ia akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlihat nyata pada merek-merek tersebut, melainkan juga pada petunjuk atau clues lain yang sama, seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek. Itu semua dapat memicu asosiasi arah pemikiran dan emosi tertentu. Kemudian ada teori Maslow. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kekuatan tertentu pada waktu tertentu. Jawabannya Maslow adalah karena kebutuhan manusia tersusun atas hierarki dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang mendesak. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan akulturasi diri. Orang-orang akan berusaha memuaskan dulu kebutuhan mereka yang paling penting. Kemudian ada teori Herzberg. Friedrich Herzberg mengembangkan teori 2 faktor yang membedakan dissatisfier atau faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan, dan satisfier, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Teori motivasi Herzberg memiliki 2 implikasi, yaitu para penjual harus berusaha sebaik-baiknya untuk menghadapi dissatisfier. Yang kedua adalah para pabrikan harus mengidentifikasi satisfier dan motivasi utama pembeli di pasar, dan kemudian menyediakan faktor satisfier itu, karena satisfier itu akan memberikan perbedaan yang besar terhadap merek apa yang dibeli pelanggan. Kemudian persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Subliminal. Mekanisme persepsi subliminal menurut keterlibatan dan pemikiran aktif pihak konsumen, karena diam-diam pemasaran menekan pesan subliminal dalam iklan dan kemasan. Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan pada lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda atas objek yang sama karena persepsi dibagi menjadi 3, yaitu ada perhatian selektif. Artinya para pemasar harus bekerja keras dalam rangka menarik perhatian konsumen. Tantangan yang sungguh-sungguh yaitu menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan oleh orang. Kemudian ada distorsi selektif, yaitu rangsangan yang telah mendapatkan perhatian bahkan tidak selalu muncul di pemikiran orang persis seperti yang diinginkan oleh pengirimnya. Distorsi selektif adalah kecenderungan yang menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan prakonsepsi kita, karena konsumen akan sering melintirkan informasi sehingga sesuai dengan keyakinan awal mereka tentang merek dan produk. Kemudian ada ingatan selektif. Orang yang melupakan banyak hal yang mereka pelajari tetap cenderung mengingat informasi yang mendukung pandangan dan keyakinan mereka karena adanya ingatan selektif. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran meliputi perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil pembelajaran, karena pembelajaran dihasilkan melakukan pempanduan kerja antara dorongan, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. Pendorongan adalah rangsangan internal kuat yang mendorong tindakan. Isyarat adalah rangsangan kecil yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana tindakan seseorang. Sebuah perusahaan
baru dapat memasuki pasar yang menawarkan bujukan yang sama dengan yang digunakan oleh pesaing dan memberikan konfigurasi isyarat yang serupa. Karena pembeli cenderung mengalihkan kesetiaan mereka pada merek yang mirip, atau perusahaan dapat merancang mereknya agar menarik bagi kesimpulan pendorong dan beredar dan memberikan isyarat yang memancing perpindahan merek atau diskriminasi. Kemudian ada memori. Semua informasi dan pengalaman yang dihadapi seseorang ketika mereka mengarungi hidup dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Para pelanggan atau beberapa orang konsisten dengan memori jaringan asosiatif. Pengetahuan merek konsumen dalam memori dapat dikonseptualisasikan diri dan dari titik pertemuan dalam memori dengan berbagai asosiasi yang terkait. Kekuatan dan organisasi dari asosiasi ini akan menjadi determinan penting atas informasi yang dapat diingat tentang merek. Asosiasi merek terdiri dari semua pemikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, keyakinan, sikap, dan lain-lain dengan merek yang tersambung dengan titik pertemuan atau mode informasi tentang merek. Memori dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah proses memori atau encoding memori. Merujuk pada bagaimana di mana informasi itu masuk ke dalam memori. Pada umumnya, semakin banyak perhatian diberikan kepada pengertian informasi selama encoding, maka akan semakin kuat asosiasi hasil dalam memori. Sebagaimana seorang konsumen secara aktif berpikir tentang mengelaborasi makna informasi dan produk atau layanan, maka akan menciptakan asosiasi yang kuat dalam memori. Kemudian ada proses memori mendapatkan kembali ingatan. Merujuk pada bagaimana informasi membaikkan memori kita, ingatan yang berbasis atas informasi merek oleh konsumen tidak tergantung hanya karena kekuatan awal konsumen itu dalam memori, karena ada 3 faktor yang sangat penting, yaitu adanya informasi produk lain dalam memori dapat memproduksi efek campur tangan. Hal ini dapat menyebabkan informasi diremehkan atau dikacaukan. 2. Masa sejak pemasaran pada informasi sangat encoding dapat mempengaruhi kekuatan dari asosiasi merek baru karena semakin lama waktu penundaan semakin lemah asosiasinya. Kemudian 3 adalah informasi mungkin tersedia dalam memori yang secara potensial dapat diingat, namun mungkin tidak dapat diakses tanpa petunjuk pengingat yang memadai untuk mendapatkan kembali memori. Kemudian ada proses keputusan kembalian model 5 tahap. Model 5 tahap. Proses psikologis dasar ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Berikut adalah daftar pernyataan konsumen utama dari segi siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana mengapa. Yaitu siapa yang membeli produk atau jasa kita, siapa yang mengambil keputusan untuk membeli produk, siapa yang mempengaruhi keputusan untuk membeli produk, bagaimana keputusan pembelian dilakukan, apa yang dibeli konsumen, mengapa pelanggan membeli merek tertentu, di mana mereka pergi atau mencari untuk membeli produk atau jasa tersebut, kapan mereka membeli, bagaimana produk kita dipahami oleh konsumen. Kemudian setelah itu semua, proses pertama adalah pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembelian mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. Dalam kasus pertama, salah satu kebutuhan umum seorang adalah lapar, haus. Terus bagaimana mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. Dalam kasus kedua, kebutuhan ditimbulkan oleh rangsangan eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasinya dari sejumlah konsumen, mereka kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang memacu minat konsumen. Ini sangat penting bagi pembeli dengan kebebasan memiliki, misalnya pada barang-barang mewah, paket liburan, dan opsi liburan. Motivasi konsumen perlu ditingkatkan sehingga pembeli potensial memberikan pertimbangan yang serius. Kemudian ada pencari informasi. Yang menjadi perhatian utama pasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen berpengaruh relatif setiap sumber tersebut terhadap keputusan pembeli selanjutnya. Sumber informasi konsumen dikelompokkan dalam 4 kelompok berikut, yaitu sumber pribadi, sumber komersial, dan sumber publik, dan sumber pengalaman.
Kemudian ada evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dari kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memutuskan kebutuhan ini. Kemudian ada keyakinan sikap. Kemudian ada keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disuka. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bias mengambil 5 sub keputusan, yaitu merek, declare, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Dalam pembelian produk sehari-hari, keputusan lebih kecil dan kebebasannya jauh lebih kecil. Sebagai contoh, saat membeli gula, seorang konsumen tidak banyak berpikir tentang pemasok dan metode pembayaran. Kemudian ada perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atas mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, yang akan selalu siaga terhadap informasi yang mengandung keputusan. Komunikasi pemasaran harus memasuk keyakinan dan evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen dan memberikan dia merasa nyaman dengan merek. Kepuasan pasca pembelian. Apa yang menentukan kepuasan pelanggan terhadap suatu pembelian? Yaitu keputusan pembelian adalah fungsi dari seberapa sesuainya harapan pembeli produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Kemudian tindakan pasca pembelian, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika puas, ia menunjukkan kemungkinannya yang lebih tinggi untuk kembali membeli produk tersebut. Teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Terdapat beberapa teori tentang pengambilan keputusan konsumen adalah sebagai berikut. Tingkat keterlibatan konsumen. Itu yang pertama adalah model kemungkinan elaborasi. Model kemungkinan elaborasi dari Richard Petty dan John Copio, model yang mempengaruhi terhadap perubahan dan pembentukan sikap, menggambarkan bagaimana konsumen melakukan evaluasi dalam lingkup keterlibatan, baik yang tinggi maupun yang rendah, terhadap dua sarana pembujukan pada model ini, yaitu rute sentral, di mana pembentukan atau perubahan sikap mencakup banyak pemikiran dan didasarkan pada pertimbangan rasional yang tekun tentang informasi, data, dan produk yang paling penting. Dan rute sekelilingnya, di mana pembentukan atau perubahan sikap mencakup lebih sedikit pemikiran yang merupakan konsekuensi dari asosiasi merek dengan entah petunjuk sekeliling yang positif atau negatif. Kemudian ada strategi pemasaran keterlibatan rendah. Banyak produk dibeli dan pada kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan antar merek yang signifikan. Misalnya garam. Para konsumen memiliki sedikit keterlibatan pada jenis produk itu. Mereka pergi ke toko dan mengambil merek tertentu. Jika mereka tetap mengambil merek yang sama, hal itu karena kebiasaan, bukan karena kesetiaan yang kuat terhadap merek. Terhadap bukti yang cukup bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang rendah terhadap pembeli sebagai besar produk yang murah dan sering dibeli. Para pemasar menggunakan 4 teknik untuk berusaha mengubah produk dengan keterlibatan rendah menjadi keterlibatan tinggi. Pertama, mereka dapat produk dengan beberapa isu yang menarik keterlibatan. Kedua, mereka dapat mengaitkan produk dengan beberapa situasi pribadi yang menarik keterlibatan. Ketiga, mereka dapat merancang iklan yang dapat memicu emosi yang berhubungan dengan nilai kepribadian atau pertahanan ego. Keempat, mereka dapat menambahkan fitur yang penting. Kemudian ada perilaku pembelian yang mencari variasi atau keberagaman. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan antar merek signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan merek. Misalnya, kue kering. Konsumen memiliki beberapa keyakinan tentang kue kering, memiliki merek kue kering tanpa melakukan banyak evaluasi dan mengevaluasi produk selama konsumsi. Namun, kesempatan berikutnya, konsumen memiliki pengambilan merek lain karena ingin merasakan yang berbeda. Beralih merek terjadi karena mencari varian dan bukannya karena ketidakpuasan. Kemudian ada heuristik dan bias dalam keputusan.
Heuristik dalam bias keputusan ini ada heuristik ketersediaan, heuristik responsatif, dan heuristik penyesuaian dan penjangkaran. Yang pertama yaitu ketersediaan. Para konsumen mendasarkan prediksi mereka pada cepat dan mudahnya contoh hasil tertentu masuk dalam pikiran. Jika sebuah contoh masuk pikiran terlalu mudah, konsumen mungkin menilai terlalu tinggi kemungkinan hasil atau terjadinya suatu peristiwa atau event. Kemudian ada representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka pada seberapa representatif dengan contoh-contoh lain. Satu alasan mengapa merek-merek yang berbeda dalam kategori produk yang sama menampilkan kemasan yang begitu mirip adalah bahwa mereka ingin terlihat sebagai responsif dan kategori tersebut secara keseluruhan. Kemudian ada heuristik penyesuaian dan penjangkaran. Konsumsi sebagai penilaian awal, kemudian melakukan penyesuaian kesan pertama yang didasarkan pada informasi tambahan. Bagi pemasar jasa, penting untuk memberikan kesan pertama yang kuat untuk menetapkan sebuah jangka yang lebih menyenangkan sehingga pengalaman berikut diinterpretasikan dalam situasi yang lebih menyenangkan. Akuntansi mental. Menurut Richard Thaler dari Chicago, akuntansi mental didasarkan pada suatu perangkat prinsip inti yang penting, yaitu konsumen cenderung memisahkan pendapat. Ketika penjual memiliki satu produk dengan lebih dari satu dimensi positif, ada hasad yang mengevaluasi setiap dimensi secara terpisah, menyebutkan bahwa manfaat dari produksi industri besar misalnya dapat membuat bagian-bagian yang tampak lebih besar daripada kalau dilihat secara keseluruhan. Kemudian konsumen cenderung mengintegrasi kerugian. Pemasar mendapatkan keuntungan yang jelas dalam menjual sesuatu jika biayanya dapat ditambah pada pembelian lain yang lebih. Pembelian rumah cenderung tidak segan mengeluarkan biaya tambahan mengingat tingginya harga pembelian rumah. Menentukan profit keputusan pembelian pelanggan. Yaitu ada metode introspektif, kemudian ada metode retrospektif, kemudian ada metode prospektif dan metode perspektif. Yaitu memahami perilaku pelanggan hubungan dengan sebuah produk, yaitu disebut pementataan sistem konsumsi pelanggan, yaitu siklus aktivitas pelanggan secara skenario pelanggan. Ini dapat dilakukan untuk kelompok kegiatan seperti mencuci pakaian, mempersiapkan acara pernikahan, membeli mobil. Misalnya mencakup keseluruhan kelompok aktivitas termasuk membeli mobil, membiayai pembelian, membeli asuransi, dan membeli aksesoris lainnya. Ya, pasar bisnis di sini ialah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Perilaku pembelian pasar bisnis ini mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membelikan barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis ini yaitu terdiri dari pembelinya lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang dimaksud pembelinya lebih sedikit ialah pemasar bisnis biasanya berurusan dengan pembeli yang lebih sedikit daripada pemasar konsumen. Contohnya ialah nasib Bridgestone Tire Company sangat tergantung pada order perusahaan otomotif Jepang yang besar. Akan tetapi jika Bridgestone menjual ban ke konsumen, ia menghadapi pemilik mobil di Asia seperti halnya di Amerika Serikat. Terus selanjutnya pembelinya lebih besar. Banyaknya pasar bisnis yang bercirikan tingginya rasio konsentrasi pembeli
pembeli besar yang jumlahnya sedikit melakukan sebagian besar pembelian. Hubungan dengan pemasok pelanggan yang dekat. Maksudnya di sini ialah jumlah pelanggan yang sedikit yang melakukan pembelian yang besar dirasa memiliki hubungan yang erat karena di antara keduanya ada rasa ketergantungan yang lebih dan saling menguntungkan. Dan permintaan turunan di sini ialah permintaan barang-barang bisnis secara mutlak berasal dari permintaan akan barang-barang konsumen. Dan permintaan analistis di sini jumlah permintaan untuk kebanyakan barang dan jasa bisnis tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Contohnya seperti pabrik sepatu kulit tidak akan membeli lebih banyak kulit apabila harga kulit turun, dan sebaliknya tidak akan membeli lebih sedikit kulit jika harga kulit naik. Hal itu karena pengaruh dari permintaan pembeli. Terus selanjutnya pembelian yang berfluktuasi. Permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih mudah berubah ketimbang permintaan barang dan jasa konsumen. Hal ini umumnya berlaku pada permintaan alat pabrik dan peralatan baru. Nah, terus selanjutnya pembelian yang terkonsentrasi secara geografis. Barang-barang yang dimaksud yaitu barang-barang bisnis dibeli oleh agen-agen pembelian yang terlatih yang mendedikasikan seluruh karir profesional mereka untuk melakukan pembelian yang lebih baik. Itu selanjutnya situasi pembelian. Di sini situasi pembelian dibagi menjadi dua, yaitu pembelian kembali langsung dan pembelian kembali modifikasi. Nah, pembeli kembali langsung yaitu situasi pembelian di mana departemen pembelian memesan ulang secara rutin, seperti contohnya peralatan kantor, bahan kimia dalam jumlah yang besar. Selanjutnya pembelian kembali modifikasi yaitu seperti situasi di mana pembeli ini ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, syarat-syarat pengiriman atau persyaratan lain-lainnya. Selanjutnya peserta proses pembelian bisnis. Peserta proses pembelian bisnis yaitu dibagi menjadi dua, yaitu persepsi departemen pembelian dan organisasi dan administrasi pembelian. Organisasi dan administrasi pembelian dan selanjutnya tahap-tahap dalam proses pembelian. Tahap-tahap dalam proses pembelian yaitu pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum dan spesifik produk, pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok vendor, spesifikasi pesanan rutin, dan tinjauan kerja. Mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Nah, ini manfaat koordinasi vertikal, hubungan bisnis, resiko, dan oportunisme. Nah, di sini spesifikasi pesanan rutin yaitu yang tahap-tahap dalam proses pembelian, pengenalan masalah yaitu bisa berasal dari rangsangan internal. Misalnya perusahaan memerlukan peralatan produksi atau bahan yang baru, suatu mesin rusak atau kurang menyukai kualitas produk dari pemasok saat ini. Bisa dari rangsangan eksternal, misalnya dari pameran dagang, iklan atau penawaran wiraniaga. Selanjutnya deskripsi kebutuhan umum dan spesifik produk, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Selanjutnya spesifikasi produk.
Spesifikasi produk yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis, di mana organisasi pembelian bisnis ini memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Analisis nilai yaitu suatu pendekatan terhadap pengurangan biaya, di mana komponen dipelajari dengan seksama yang menentukan apakah komponen itu dapat dirancang kembali, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Pencarian pemasok yaitu tahap proses pembelian bisnis, di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Pengumpulan proposal yaitu tahap proses pembelian bisnis, di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Pemilihan pemasok yaitu tahap proses pembelian bisnis, di mana pembeli meninjau ulang proposal dan memilih salah satu atau beberapa pemasok. Tinjauan ulang kerja yaitu tahap proses pembelian bisnis, di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu sakit, balai pengobatan, penjara, dan lembaga lain yang memberikan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urusi. Banyak dari organisasi itu ditandai oleh anggaran yang rendah dan pembeli bisnis yang sudah pasti jumlahnya. Sebagai contoh, rumah sakit harus memutuskan mutu makanan yang akan dibeli untuk pasiennya. Tujuannya yaitu pembelian bukan laba, karena makanan tersebut disediakan bagi pasien dari sebagian dari pasien dari paket pelayanan total. Minimisasi biaya juga tidak menjadi tujuan satu-satunya, karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengajukan keluhan dan merusak reputasi rumah sakit. Agen atau petugas pembelian rumah sakit harus mencari pemasok makanan kelembagaan dengan mutu yang memenuhi atau melampaui standar minimum tertentu dan harga yang rendah. Oleh karena itu, dorongan dari atasan akan sangat efektif. Baru setelah mulai berjalan, empowerment of employees menjadi tahap berikutnya. Memberikan keleluasaan pada karyawan pada batas tertentu akan mendorong karyawan berkreasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pembeli bisnis. Dari disimpulkan bahwa membangun service culture bukanlah upaya instan yang akan memberikan hasil instan pula. Ini yang penting disadari.